Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, saya akan mewawancarai para pemuka agama tentang gimana sih kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Mau tahu kelanjutannya? Tonton videonya sampai habis. Selamat sore Pak, boleh saya tahu saya sedang berbicara dengan siapa? Jadi punya pertanyaan nih Pak seputaran kerukunan agama yang ada di Indonesia. Ada 5 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, gimana sih Pak pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dan menurut pendapat Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan beragama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain yang ada di Indonesia? Jadi kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia, agama itu kan ada 5 ya. Yang pertama kan agama Islam, agama Kristen, Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu sama agama Buddha. Jadi di dalam kerukunan umat beragama di Indonesia itu ya jelas di dalam bernegara itu kita seharusnya saling harga menghargai, hormat menghormati antara sesama agama. Jadi di dalam beragama itu tidak ada paksaan. Kalau di dalam Islam, di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun kan, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. Nah, ini Pak yang tadi Pak, dari skala 10 sampai 100, kerukunan antara agama di Indonesia itu menurut Bapak di skala berapa? Apakah sudah tercapai dengan baik? Sepertinya kalau 100% sampai 100 ini kan belum sampai ya, sekitar 90% lah. Kalau dilihat daripada kerukunan umat beragama di Indonesia kita ini, karena begini, sedikit banyaknya ada yang menghasut agama seseorang, ada yang mengucilkan agama seseorang, ada yang membenci agama orang lain juga. Apalagi zaman saat sekarang ini ya kan, banyak kita lihat di media, baik pun di TikTok kan, yang jelas kita sudah saksikan bersama ya. Itulah salah satu contoh ya kan, bahwasanya ada yang menghujat. Nah, itu adalah salah satunya, makanya belum bisa dikatakan 100% dalam kerukunan umat beragama itu. Akan tetapi pun sepertinya walaupun seperti itu sih tidak ada saling mudah-mudahan sampai kira-kira. Nah, yang kedua nih Pak, dalam ajaran agama Bapak, gimana sih Pak kerukunan antar umat agama diajarkan? Kalau agama kita jelas sudah saling menghargai para kita sebagai muslim ya, yang beragama Islam. Karena muslim yang beragama Islam itu pun belum tentu beriman, ya kan? Yang beriman itu pun belum tentu orang yang beragama Islam. Jadi kebalikannya. Jadi agama Islam itu kan salah satu nama. Jadi yang dikatakan orang yang beriman, nah itu orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang beriman. Tapi kalau itu namanya orang mukmin, tapi kalau orang muslim hanya dia menyatakan bahwasanya dia Islam, tapi belum tentu beriman gitu dia ya. Nah, yang ketiga nih Pak, gimana sih cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Ya jelas lah, kalau sebagai muslim untuk mengharmoniskan kerukunan di antara kita umat beragama itu ya tentunya kita saling menghormati dialah tetangga kita. Ketika kita mengalami contohnya musibah, ya tentunya dalam kerukunan itu mereka menjadi kita. Kalaupun dia sakit juga dilindungi. Begitu juga kita sebaliknya kita harus mampu menciptakan kerukunan
Berarti Ya. poinnya saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung antara satu sama lain, saling harga menghargai, begitu juga saling gotong royong apabila ada pekerjaan yang harus digotong royongkan. Itulah dia salah satu contoh. Oh, bagus, Pak. Nah, ini yang keempat nih, Pak. Menurut pendapat Bapak, gimana sih seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau untuk menjaga ya jelas janganlah saling menjelek-jelekan. Itulah menjaga. Saling hormatilah walaupun dia muslim atau beragama Kristen. Kita hormati agama dia. Ya. Karena dia meyakinnya kepada Tuhan. Begitu kita yakin juga kepada kita. Mereka itu pun yakin bahwasanya Tuhan mereka itu yang menciptakan dunia ini. Begitu juga kita juga menciptakan dunia itu. Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan kita, Pak, ya. Tuhan. Nah, yang terakhir, Pak. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah nih, Pak. Peran pemerintah. Peran pemerintah itu sebenarnya ketika kita melaksanakan sesuatu kegiatan, peran pemerintah ini seharusnya jika ada kegiatan keagamaan, ini salah satu contohnya, tak jauh-jauh, maka dilibatkanlah mereka. Contohnya, tak jauh-jauh ya, dalam contohnya kita hari raya Idul Fitri. Ketika kita hari raya Idul Fitri, mereka yang beragama lain turut andil di hari raya kita tersebut, seperti keamanan dalam kita sholat, menjaga dia istilahnya antisipasi supaya jangan ada mengantisipasi keributan, mengantisipasi orang yang suka ke agama kita. Aturannya kita pun seperti itu juga. Jadi orang penting pemerintah itu untuk menciptakan seperti itu. Ketika mereka hari Natal, mungkin ya aparat kita yang beragama Muslim juga saling turut andil dalam pelaksanaan hari raya. Itulah salah satu contoh pemerintah Indonesia kita ini. Ya, Pak, sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, Pak. Siang. Boleh saya tahu saya berbicara dengan siapa? Saya Bahri, kerjaan saya masuk masjid. Nah, di sini, Pak, saya mau kasih pertanyaan seputar kerukunan agama yang ada di Indonesia. Kalau menurut Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia itu gimana? Untuk kerukunan umat beragama di Indonesia harus dibuat. Jadi kalau dipresentasikan sekitar 70%, karena masih ada kota-kota yang masih sering kontok-kontokan masalah tentang perbedaan agama tadi. Kalau dari skala 10 sampai 100 tuh, Pak, kira-kira udah berapa persen lah, Pak? Dan alasannya itu apa? Kita di 70%, karena memang masih ada di kota-kota kita yang mungkin di daerah timur masih ada mungkin perbedaan agama yang kental di sana. Masih ada perbedaan ras gitu ya? Perbedaan Belum ras. sepenuhnya nerima gitu, Pak? Ya, Nah, yang kedua nih, Pak, kalau dalam ajaran agama Bapak, gimana sih, Pak, cara ngatur kerukunan antar umat beragama gitu di ajaran Bapak? di dalam ajaran agama Islam yang nama kita umat beragama itu harus saling menghormati, saling menghargai. Perbedaan keyakinan itu bisa membuat kita lebih dekat, kita lebih percaya. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu. Nah, untuk yang selanjutnya nih, Pak, cara kita menciptakan suasana kehidupan beragama yang berharmonis di lingkungan masyarakat itu gimana? Kalau untuk bicara menciptakannya mungkin yang kita ajarkan dari awal sejak dini dari anak-anak kita, dari mungkin dengan tetangga kita dengan tetangga. Ya saya balik ke yang tadi, saling menghargai, saling menghormati itu adalah kunci dari segalanya. Jadi, ya. Nah, ini untuk yang keempat nih, Pak. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Tetap seperti yang saya bilang tadi. Kalau umat beragama di Indonesia ini bisa saling menghormati, saling menghargai, kemungkinan tidak ada perbedaan itu tidak akan nampak. Itu apa kita yang
kalau bisa diterima satu sama lain, maka kan kerukunan itu kan kita. Nah ini Pak yang terakhir nih. Kalau menurut Bapak, gimana sih Pak harusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama di seluruh Indonesia ini Pak? Bagi untuk tiap-tiap warga negara juga sih. Di awal dari sekolah. Ya, peran pemerintah itu bisa dimasukkan dari awal dari sekolah. Sekolah sering bersosialisasi di pemukiman warga yang mungkin di situ banyak perbedaan agamanya. Ya. Jadi kalau memang pemerintah mau berperan penuh di situ, rajin-rajinlah bersosialisasi kepada masyarakat. Itu Pak. Selamat malam. Boleh saya tahu saya sedang berbicara dengan siapa? Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Wilfri Nabitulu. Saya dari gereja HKBP. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak seputar kerukunan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dan menurut pendapat Anda juga, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Anda dengan agama yang lain yang ada di Indonesia? Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah cukup baik. Kalau dibandingin dari skala, itu istilahnya dari 80 banding 100 lah ya. Walau masih ada tantangan, tapi semangat toleransi hidup itu masih sangat kuat. Nah, yang kedua nih Pak, dalam ajaran agama Anda, gimana sih Pak kerukunan antar umat beragama diajarkan? Ya, dalam ajaran agama Kristen Protestan, kasih itu adalah segalanya. Iya, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia tanpa membedakan latar belakang. Ya, seperti itulah. Nah, kita lanjut Pak ya. Yang ketiga, gimana sih cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan yang masyarakatnya heterogen? Ya, dengan saling terbuka dalam dialog serta gotong royong tanpa membawa sentimen dari masing-masing setiap agama tersebut. Yang keempat, menurut pendapat Kakak, bagaimana sih seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Setiap umat harus berkomitmen untuk saling menghormati dan memahami keyakinan satu sama lain. Dialog terbuka dan saling belajar tentang agama masing-masing dapat memperkuat kerukunan. Selain itu, tindakannya dalam membantu sesama tanpa memandang agama tanpa memandang agama itu juga sangat penting. Nah, yang terakhir nih Kak, menurut pendapat Kakak, gimana sih seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan bagi seluruh warga negara? Pemerintah seharusnya harus lebih berperan aktif dalam menciptakan kerukunan beragama dengan Siang Pak, Selamat siang. boleh saya tahu saya sedang berbicara dengan siapa? Haris Teo. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak seputaran kerukunan agama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu, kalau di dalam ajaran agama Bapak, di mana sih Pak kerukunan antar umat beragama diajarkan? Aku rasa ya kerukunan agama itu, setiap agama itu tidak ada perbedaan ya, hampir sama ya kan gitu ya kan. Jadi ya bisa kita boleh bilang ya dengan agama lain ya kita pun tetap seperti saling mendukung, saling menghargai. Menurut Bapak, gimana sih Pak seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya kerukunannya itu ya seperti sama-sama baik lah gitu. Jadi ya istilahnya kita menjumpa sisinya lain, kita sisinya lain bangsa lah gitu lah ya. Ya kita orang Tionghoa, dia orang agama pribumi walaupun dia itu istilahnya Nasrani atau Muslim. Ya kita saling menghargai, saling menjaga. Baik Pak, sekian wawancaranya. Terima kasih atas waktu Pak. Terima kasih. Sekian video wawancara saya. Terima kasih sudah mau nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you guys.